sebelum lanjut, bagi teman-teman yang belum men-subscribe channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya. Dan bagi yang belum nge-like video ini, silahkan klik tombol like di bawah ini. Bagi yang sudah subscribe, saya doakan semoga rezekinya lancar dan sehat selalu. Bagi teman-teman yang belum subscribe, pasti menyesal. Oke, langsung aja, mari kita lanjut. Ya, kita di sini akan melihat ya dari pandangan spiritual terkait dengan 4 siswa yang meninggal secara tragis di pantai Drini di Gunung Kidul ya, dimana ini dikaitkan dengan sosok penghuni ular raksasa ya teman-teman, dimana konon kabarnya di daerah pegunungan di Laut Kidul yang berada di sekitaran Laut Kidul itu bersemayam seekor ular raksasa. Ini bukan ular raksasa seperti yang teman-teman lihat nampak gitu. Memang pasti ada, tetapi ini yang gaib. Ya Mbak ya, yang gaib. Nah mungkin di sini Mbak Hilo bisa ceritakan penunggu Gunung Kidul yang disebut adalah ular gaib itu apa sebenarnya Mbak? Dan apa kaitannya dengan 4 siswa yang menjadi korban di Pantai Kidul itu, di Pantai Drini yang kemarin, Pak? Silakan, Pak. Ya, kalau menurut saya sih itu tidak ada kaitannya begitu ya. Tidak ada karena sang makhluk halus ini sangat berbeda-beda. Sementara ular besar tersebut adalah penunggu gunung. Nah, sementara korban adalah di posisi di laut. Nah, itu sudah beda penjaga. Sudah kita bilang beda makhluknya seperti itu. Kecuali kalau si siswa ini mendaki gunung, kemudian tersesat dan meninggal, bahkan pun mungkin hilang secara misterius gitu. Mungkin bisa jadi ulah si penjaga ular tadi. Nah, seperti itu. Tapi ini kejadiannya di laut ya, di pantai. Nah, jadi apa ini Mbak yang menyebabkan ini? Karena kita sangkut pautkan dengan hal mistis atau penjaga. Ya, gitu. Itu tadi. Bisa jadi sang penunggu laut ya meminta korban ataupun meminta tumbal. Itu bisa jadi. Oke, ini ada sedikit pernyataan nih. Apakah 4 siswa yang meninggal di Pantai Drini, Gunung Kidul berada di negeri gaib Nyi Roro Kidul? Itu pandangan Mbah gimana? Ya. Atau saya jelaskan lagi? Ini saya bacakan sedikit ya. Keempat siswa yang meninggal di Pantai Drini berada di negeri gaib Nyi Roro Kidul. Kejadian tersebut lebih mungkin disebabkan oleh fenomena alam arus balik atau rip current ya. Namun dalam kepercayaan masyarakat banyak yang mengaitkan kecelakaan di laut selatan dengan legenda Nyi Roro Kidul. Beberapa orang percaya bahwa korban yang tenggelam dibawa ke alam gaib sang ratu, meskipun secara ilmiah kecelakaan di laut lebih berkaitan dengan kondisi ombak, arus, bahkan faktor keselamatan. Berarti ada pandangan nih ya, mungkin dari pihak-pihak yang mengerti gaib. Katanya keempat siswa itu berada di negerinya Nyi Roro Kidul, negeri gaib. Itu gimana? Kalau Mbak bisa jelaskan, kalau orang meninggal gitu di laut gitu, apalagi yang dikenal angker bahkan sebagai penghuni kerajaan Nyi Roro Kidul, itu orang itu untuk apa gitu? Ya, setahu saya Mbak, orang yang dibawa itu sejasad seraga-raganya gitu, bukan rohnya saja gitu. Itu gimana? Silakan. Ini kalau menurut saya sih tidak. Mungkin ya para penguasa laut memberi pelajaran. Kalau dari pandangan saya, ya. Dari pandangan mata batin saya, mereka ingin bagaimana ya? Mungkin di laut itu mereka itu tadi tata krama mungkin ataupun dari ya perkataan tersebut mereka kurang tidak menjaga. Menghormati, ya gitu, itu sangat mungkin para nelayan saja ya. Itu kalau di laut tidak berani bicara sembarangan loh. Nah, karena apa? Efeknya kalau kita bicara sembarangan itu pasti ada karma ataupun pasti ada bala yang mereka mereka dapatkan seperti itu. Nah, jadi kemungkinan ya namanya orang ramai mahasiswa tersebut ya tidak sadar gitu mengucapkan kata-kata yang tidak wajar di laut tersebut, sehingga mereka ini murka, penghuni laut itu tersebut. Penghuni laut murka. Nah, makanya saya tanya tadi garis besarnya, apakah 4 siswa yang tewas secara tragis ditelan ombak itu saat ini ruhnya berarti ya jasadnya sudah ditemukan,
ruhnya berada di negeri Nyi Roro Kidul atau gimana? Dari pandangan Mbah? Kalau dari pandangan saya sih itu tidak gitu ya. Tidak. Apa alasannya? Ya, gitu? Tadi kalau Mbak Ilo alasannya sempat bilang adanya kerajaan gaib di sana, ya, memang benar memang toh? benar, memang benar. Jadi mungkin begini ya, kalau kita bilang mereka meminta ataupun menjadikan bahasa mereka itu sama jasad-jasadnya sirna. Biasanya ya. Biasanya seperti itu Kayak hilang. 3 bocah yang Mbak Ilo ceritakan di part kedua ya. Iya, itu tidak ada sama sekali diketemukan. Nah, seperti itu. Oke. Nah, itulah tanda-tanda mereka Tapi ada beberapa kasus yang dimana seorang bocah atau remaja atau orang dewasa hilang di sebuah danau, hilang di sebuah sungai, hilang di sebuah laut, jasadnya itu berminggu-minggu baru ditemukan. Berarti itu jago juga ya spiritualnya untuk mengangkat kembali gitu ya. Ya, mereka kan kalau kita bilang seperti bertarung dulu ya untuk menemukan seperti itu. Gitu ya. Ya mungkin kalau kalah para spiritual ya mungkin spiritual pun bisa ikut tewas gitu ya untuk bertarung dengan bahasa mereka seperti itu. Oke. Nah, jadi Mbak Ilo bisa meyakinkan bahwasanya 4 siswa tersebut ya tidak berada di negeri gaib Nyi Roro Kidul yang santer di apa ya dibicarakan netizen gitu ya. Tidak. Karena kalau memang mereka menginginkan itu sama sekali jasanya tidak diketemukan itu biasanya seperti itu. Seperti hilang begitu saja tidak diketemukan. Itulah yang beberapa kejadian banyak terjadi ya Mbak Ilo ya di Indonesia ya Mbak Ilo. Banyak. Bahkan hilang secara misterius tiba-tiba gitu kan. Iya, bahkan di hutan tidak kembali-kembali ya, banyak itu kejadian seperti itu. Banyak. Raib kalau kita bilang ya, masuk ke apa itu. Itulah yang dijadikan oleh bangsa mereka. Oke. Ini terkait dengan kejadian ini Mbak ya, kita melihat ini. Tadi kita bahas juga ada ular raksasa. Berarti ini tidak ada kaitannya dengan meninggalnya 4 siswa ya Mbak Lo ya. Iya. Nah jadi berarti kalau di sini dipikirkan gini Mbak, ular ini Mbak, ini kan bisa hidup di laut juga toh, bukan hanya di gunung tuh. Iya. Suatu ketika kan dia bisa ke laut juga. Bisa, tapi kan begini ya, mereka sudah ada batasan wilayah masing-masing. Batasan wilayah. Iya. Kita aja manusia sudah memiliki zaman dahulu ya kerajaan. Kerajaan di Sumatera, kerajaan di Pulau Jawa, mereka ada rajanya masing-masing. Begitu. Iya, benar. Nah, mereka ini ya masing-masing menjaga wilayah seperti itu. Iya, jadi teman-teman ya, bisa saya tarik kesimpulan dari penjelasan Bahilo, tidak ada kaitannya dengan penunggu gunung yang berupa ular gaib yang ukurannya raksasa dengan pantai, ya pantai Diri yang dimana 4 siswa itu tenggelam, gitu ya Mbak ya. Iya. Ya mudah-mudahan seperti yang Bahilo sampaikan, tidak ada sangkut pautnya dengan ruh keempat anak itu dengan masuknya ke kerajaan gaib atau Nyi Roro Kidul tadi ya. Mudah-mudahan bisa tenang karena jasadnya sudah ditemukan, Bah. Iya. Ya semoga tenang dan keluarga ditabahkan ya. Dan semoga kejadian ini tidak terjadi lagi. Itu intinya. Ya mungkin sampai sini dulu, Mbah. Kita ya keterangan tadi udah cukup menjelaskan tentang kejadian-kejadian misterius. Pantai tadi juga udah dijelaskan secara rinci. Ya mudah-mudahan tidak ada lagi kejadian yang sama. Sampai sini dulu, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.